ya sorry to say, gue emang agak lama upload di kali ini karena ada banyaknya pekerjaan dan kesibukan yang lainnya yang gue kerjakan ya. Oke, kali ini gue mau membahas tentang salah satu band yang menurut gue sih sebenarnya ini udah masuk band legendaris ya. Band legendaris yang sebenarnya umumnya generasi Gen Z mungkin gak akan tahu banyak tentang grup band ini. Yang tahunya itu adalah mereka sedang berada di pusaran konflik ya, di pusaran konfliknya antara mantan gitarisnya yaitu Endang Hartono. Nah, dan sebetulnya band ini itu kenapa gue sempat legend? Karena sebenarnya band ini band yang luar biasa menurut gue. Uh, jadi band ini sudah malang melintang, udah banyak makan asam garam. Jadi band ini namanya adalah Stinky. Mungkin kalau kalian yang nggak ngeh, itu band itu yang kita sering dengerin lagu Mungkinkah di mana-mana itu band Stinky. Stinky ini muncul pada tahun 1995 ya. Formasi awalnya dan menurut gue ini formasi yang paling legendnya itu adalah pada waktu formasi pertamanya yaitu adalah Andre pada saat vokal ya. Andre Taulani yang kita sekarang kenal komedian, dulu dia adalah seorang vokalis band yang luar biasa, yang ikonik gitu ya. Lalu kemudian ada Endang Surahman atau Endang dan juga Nano, jadi mereka ini gitaris, ada basisnya Irwan dan dengan drummer Eddie. Jadi mereka ini berlima ya, mereka ini berlima dengan banyak menghasilkan hits-hits yang luar biasa, yang fenomenal menurut gue, karena band ini adalah band yang sebenarnya dari segi lirik itu sangat sangat romantis menurut gue. Karena memang di sini liriknya itu simple, ngena, dan lirik-liriknya itu sebenarnya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Bedanya dengan Dewa 19 adalah, jadi Dewa 19 itu kalau, ya seperti itu saya, orang-orang yang berwawasan luas, mereka baru ngerti gitu. Uh, lirik-lirik lagu Dewa 19. Tapi kalau misalkan Stinky ini, gue bilang semua kalangan mengerti arti dari lagu-lagu mereka itu gitu ya. Sebenarnya yang paling hits dari kita itu pasti Mungkinkah. Tapi sebelumnya selain Mungkinkah itu, uh, banyak banget hits yang lain, dan sebenarnya gue paling suka itu lagu Ku Bangga Mencintaimu ya. Lagu Ku Bangga Mencintaimu itu gue lebih suka daripada Mungkinkah. Karena memang lagu Ku Bangga Mencintaimu itu lagu yang energik gitu ya. Lagu yang jadi kita nyerahin seseorang kepada orang lain yang menurut dia bahagia, tetapi disalurkan dengan cara yang gembira gitu ya, dengan cara yang nggak mellow gitu, bukan lagu-lagu balada, tetapi istilah versi nih, oh lu mau 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 udahan sama gue, oke silakan deh, gue rela lu jalan sama dia, tapi nggak dengan mellow, misalkan ya kalau gue tanpa lu bakal gimana, nggak kayak gitu. Jadi dalam lagu Ku Bangga Mencintaimu itu mereka mengartikan, ya udah gue bangga cinta sama lu, tapi ya kalau lu harus sama yang lain ya gue rela gitu kan, sesimpel itu. Dan menurut gue sih itu lebih ini ya, lebih, ya katakanlah memang lebih lelaki, tetapi memang ya sulit juga secara manusiawi kita berperilaku seperti itu. Grup band ini adalah bisa menjadikan uh, lirik-lirik romantis dengan bahasa yang sangat simpel gitu ya. Dan lagu-lagu lainnya seperti yang paling romantis itu seperti lagu Permata Hati, lalu kemudian yang paling gue suka itu Kau Adalah Kenangan, lalu kemudian Mencintamu Untuk yang terakhir itu apa ya judulnya? Untuk yang terakhir, untuk yang terakhir, untuk yang terakhir, lalu kemudian Ku Ingin Mencintamu dan lain sebagai macamnya. Sebenarnya band ini banyak banget menghadirkan lagu-lagu yang sangat-sangat romantis ya, tapi sayang banget ya, khususnya Gen Z bahkan milenial sekalipun gak banyak yang tahu tentang lagu-lagunya. Gue sendiri sebetulnya sebagai pengagum Stinky dari dulu itu, gue selalu melihat Stinky itu sebagai sebuah band besar gitu, yang kehadiran mereka itu nggak bisa diremehin gitu ya. Namun sekarang ya masanya mungkin berbeda, dan bahkan sebenarnya ini gue bilang puncaknya Stinky itu adalah eh, mulai menurun Stinky itu ketika Andre keluar, dan Andre keluar sebagai vokalis Stinky di tahun 2009. Jadi ceritanya ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa Andre sekarang udah melejit sebagai seorang komedian. Nah, jadi Stinky itu vakum lama sejak tahun 2000, sekitar tahun 2006 lah. Sempat ngeluarin album sebenarnya mereka tahun 2007 dengan Pecinta Sejati, dan mengeluarkan hitsnya di antara lain itu ya
kau adalah kenangan, untuk yang terakhir, dan lain sebagainya macamnya. Lalu saat kau pergi gitu. Dan sebenarnya terakhir kali album mereka bersama Andre itu tahun 2007 itu gue bilang sih itu udah masih stinky banget gitu ya albumnya. Dan sayang banget ya mungkin sebagian dari kalian mengatakan ya keputusan Andre itu keputusan terbaik dia jadi seorang komedian dengan sekarang melejitnya dengan begitu melejitnya karir dia. Tapi buat gue di mata gue meskipun gue waktu itu ketika Stinky itu kan pertama kali itu secara resmi itu tahun 95 ya masuk di Antika Musik Tanah Air itu. Buat gue Andre itu tetaplah seorang vokalis. Gue bilang Andre-nya itu sangat nempel banget di Stinky dan terbukti beberapa ganti vokalis dari sejak tahun 2009 ya waktu itu ada Ari, lalu kemudian pernah ada vokalis cewek namanya Donna dan ada vokalis yang namanya Adam sebenarnya tapi gue nggak tahu lagu pada saat Stinky itu zaman Adam itu ada hitsnya atau ada single yang dikeluarin atau enggak. Bahkan saking menurutnya Stinky pada waktu itu gue pun nggak tahu apakah mereka ngeluarin lagu atau enggak pada saat vokalisnya itu bernama Adam ya. Dan sempat diganti lagi menjadi kembali lagi bersama Andre dalam bentuk reuni. Lalu pernah Yoda menjadi vokalis Stinky dan bahkan sekarang itu mereka punya dua vokalis yaitu Vendra dan Ferdi dan ya gue harus jujur kalian dalam proses audisi vokalis Stinky yang terakhir itu gue pun ikut serta ya tapi ya karena berbagai pertimbangan ya apa boleh buat mungkin kriteria gue kurang oleh mereka padahal ya menjiwai banget dua lagu-lagu Stinky itu ya dan ya tapi apapun itu adalah keputusan mereka gue nggak bisa mengganggu gugat dan ya semoga gue hanya bisa mendoakan yang terbaik aja untuk Stinky ke depan dengan dua vokalis yang sekarang gue bilang dua vokalisnya itu sangat keren ya bisa mengisi dua nada-nada rendah dan nada tingginya gitu ya memang cukup klop juga lah dengan musik yang dibawakan oleh Stinky itu sendiri gitu ya. Dan ini Stinky pun mengalami pergantian personil ya terutama Endang itu yang sekarang sedang berkonflik dengan Stinky itu dia apa ya gue bilang gitaris yang keluar masuk Stinky lah gitu ya. Bahkan Irwan bilang di podcastnya Dunia Manji, ya ini Endang ini keluar masuknya udah nggak kehitung nih berapa gitu ya. Jadi disebutnya cuti panjang dan segala macam lah istilahnya. Tapi yang jelas ya Irwan udah mengatakan bahwa Endang udah tidak diikutkan dalam Stinky gitu aja. Dan sebenarnya gue bilang Endang ini salah satu gitaris yang handal. Maksudnya handal di sini adalah salah satu gitaris yang gimana kita kalau melihat sound gitarnya itu kita kenal oh ini Endang nih gitu kan. Ya memang nggak bisa disamain dengan Andra ya. Itu nggak ada yang nandingin deh di Indonesia ini seenggaknya ya. Secara objektif gue menilai. Tetapi Endang ini menurut gue memberikan suara gitar yang khas gitu ya. Yang khas. Nah ketika gue pun melihat ada live-nya Stinky uh, dari channel YouTube yang menayangkan secara live Ku Bangga Mencintaimu lagu itu gitu ya. Ketika Endangnya itu memainkan salah satu interlude-nya atau intro-nya dari lagu itu, wah ini memang gue bilang gitarnya Endang ini memang khas banget suaranya, benar efeknya gitu dan segala macam. Stinky ini ketika formasinya adalah Endang Nano, lalu kemudian Irwan dan juga Edi serta Andre, ini udah formasi yang pas banget menurut gue. Tambah ya mungkin saat ini kan ada pemain tambahannya namanya Kiki yang bermain di keyboardis ya. Ya gue bilang memang image Andre itu terlalu kuat karena memang Andre itu punya suara yang khas sehas-khasnya. Meskipun memang kalau dalam tangga nada atau mungkin dalam nada musiknya, ya mungkin memang Stinky tidak mengeluarkan suara-suara yang begitu tinggi gitu ya dalam nada-nadanya. Dan memang suara Andre ini udah paten menurut gue dah untuk Stinky-nya sendiri. Ya cuman apapun langkah yang dibuat oleh Andre, ya memang semoga kita hanya bisa memberikan support pada Andre terutama Stinky. Dan gue sangat menyesali apa yang terjadi pada Stinky dan juga Endang pada saat ini ya. Dan memang gue setuju sepenuhnya pernyataan Irwan di Dunia Manji itu bahwa ya apa dasarnya gitu sementara kan royalti tetap dikasihin gitu kan. Terus kemudian
haknya atau pokoknya tidak ada hak endang yang dihalangi oleh Stinky itu sendiri gitu ya. Jadi apalagi tiba-tiba keluar somasi dan uang bermiliar-miliar dan bahkan triliunan gitu ya. Gue pun sangat-sangat gak mengerti akan hal ini. Entah apa pertimbangannya Endang sendiri ya. Tapi yang jelas gue sangat menyayangkan konflik ini, Stinky bersama Endang ini ya. Dan gue berharap ada ada penyelesaian terbaik di antara mereka berdua. Namun buat gue itu Stinky itu salah satu band terbaik di Indonesia karena tapi kenapa mereka bisa apa ya bisa tidak melanjutkan eksistensinya menurut gue sih sebetulnya gini. Uh, Konsistensi mereka itu memang cukup goyah ketika Andre mulai ke dunia entertainment atau maksudnya ke dunia seperti film bahkan sampai sekarang jadi pelawak. Nah di situ mungkin awal mulanya. Sementara Irwan menyatakan dirinya sendiri bahwa dia seorang seniman gitu ya. Ya Andre dengan karena sudah majunya dia karirnya melejitnya dia ya mau tidak mau dia pun harus memilih salah satu dan dia memilih sebagai seorang pelawak sampai saat ini. Dan menurut gue disitulah mundurnya Stinky. Berbeda dengan Sheila on Seven itu memang liriknya itu mereka lebih have fun, lebih energik, dan mereka konsisten. Konsisten itu antaranya adalah vokalisnya nggak keluar. Nah itu banyak band yang memang eh, nggak bisa apa-apa kalau misalkan vokalisnya itu keluar gitu. Ya kita udah bukan rahasia umum lagi lah. Terlalu banyak band yang terhenti karirnya karena vokalisnya keluar. Ya terutama dalam hal ini adalah Stinky yang bukti nyata merupakan bukti nyata bagaimana pentingnya seorang vokalis itu. Tapi ya gue berharap dengan dua vokalis ini adalah langkah yang jitu ya untuk Stinky bisa eksis kembali di Biantika Musik Indonesia. Dan semoga gue berharap memang Stinky itu bisa berebut kembali hati masyarakat, juga bisa memberikan lirik-lirik romantisnya kembali ke telinga penikmat musik Indonesia. Dan gue selalu mengatakan Stinky itu salah satu band terbaik di Indonesia, band yang paling romantis. Paling romantis. Kalau Dewa 19 itu band yang segala-galanya ada lah ya. Segala-galanya ada tapi lebih lebih laki gitu ya. Lebih laki lah gitu ya. Lebih laki. Tapi kalau Stinky ini dia berbagai mode, berbagai cerita asmara dibalut dengan satu kata-kata yang romantis. Nah itu gue belum nemukan lagi di Indonesia itu. Buat lu gue saranin buat terutama Gen Z yang baru mengenal musik, ya lu bisa lihat di YouTube terutama atau di Spotify dan segala macam untuk bisa melihat sebagus apa sih, seluar biasa gimana sih karya-karya Stinky itu. Dan lu wajib banget, gue bilang kenapa wajib banget, karena nggak akan nyangka kalau itu adalah seorang Stinky, karena dan nggak akan menyangka juga bahwa Andre itu memang se-ikonik itu dulu ya. Jadi buat lo yang nonton channel ini, gue saranin lo langsung menyaksikan lagu-lagu dari hitnya Stinky itu sendiri. Oke, segitu dulu yang biasa sampaikan. Thanks for watching.